Perkenalkan, nama saya Thalia Marifani. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial bahasa Indonesia saya yang diberikan oleh Bu Egi. Di sini, saya akan menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru bidang studi bahasa Indonesia di kelas saya. Yang pertama adalah, jelaskan tujuan belajar bahasa Indonesia di sekolah. Tujuan belajar bahasa Indonesia di sekolah meliputi 1. Menghargai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional dan bahasa negara. 2. Kita bisa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 3. Kita memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. 4. Kita memiliki disiplin berpikir dan berbahasa atau berbicara dan menulis. 5. Kita mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan hidup, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 6. Kita dapat menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan peranan atau fungsi penguasaan bahasa Indonesia bagi pelajaran lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap harinya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam perkembangan Indonesia, banyak mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan tatanan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat besar. Bisa diartikan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Mengapa? Sebab mayoritas penduduk Indonesia mengenal bahasa Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri, banyak yang menggunakan bahasa sesuai suku masing-masing. Tapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama. Fungsi atau peranan bahasa Indonesia bagi pelajaran lain adalah, jika kita melihat atau mendengar bahasa asing atau kata-kata asing dalam pelajaran lain, kita dapat lebih mudah memahaminya karena kita sudah belajar bahasa Indonesia lebih dalam. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan kesulitan apa yang kamu temukan saat belajar bahasa Indonesia di sekolah. Kesulitan yang saya temukan adalah ketika guru mata pelajaran menerangkan di depan kelas, belum tentu saya mengerti dan ada beberapa materi bahasa Indonesia yang sangat membutuhkan ketelitian. Contohnya, mencari gagasan utama, kalimat penjelas, dan sebagainya. Dan sekarang, kita juga harus belajar dari rumah atau belajar secara online. Karena masa pandemi COVID-19, otomatis kita sedikit lebih sulit memahami materi-materi yang diberikan. Saya pribadi sangat merasa kesulitan saat belajar online. Tadinya kalau belajar di sekolah, saya mungkin bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Karena materi tersebut dijelaskan dan dibimbing oleh guru mata pelajaran tersebut. Dan kalau dari rumah saya harus belajar mandiri, harus membaca buku 2-3 kali, baru saya bisa mengerti. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan secara lengkap satu materi bahasa Indonesia yang paling kamu kuasai semenjak belajar bahasa Indonesia di SMA. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Yang pertama, pengertian proposal.
Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Secara etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose yang artinya pengajuan atau mengajukan permohonan. Suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapat dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan proposal. Tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Selain penjelasan mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, umumnya di dalam proposal juga tertera mengenai dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Jadi, secara keseluruhan, isi dari proposal tersebut harus dapat dimengerti oleh pihak lain yang ingin dimintai izin atau persetujuan dana. Tiga, fungsi proposal. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuannya, baik bagi pihak pembuat proposal maupun bagi pihak yang menerima proposal. Berikut ini adalah beberapa fungsi proposal. 1. Di bidang penelitian umum. Proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. 2. Di bidang usaha atau bisnis. Proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. 3. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. 4. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Empat, jenis-jenis proposal. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis proposal. 1. Proposal kegiatan. Ini merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya. Seringkali proposal kegiatan ini sekaligus untuk mengajukan permohonan dana dari pihak tertentu dan sebagai kompensasi. Penyelenggaraan kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur
misalnya space iklan. 2. Proposal bisnis. Ini adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya adalah proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. 3. Proposal penelitian. Jenis proposal ini umumnya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya, proposal penelitian untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. 4. Proposal proyek. Jenis proposal ini umumnya dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana kegiatan. Contohnya adalah proposal pembangunan suatu proyek. Lima, bentuk proposal. 1. Proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama. A. Pendahuluan. Terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, lembar pengesahan. B. Isi proposal. Terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, biaya. C. Data pelengkap proposal. Terdiri dari lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. 2. Proposal semi-formal. Proposal semi-formal umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih berbentuk baku. Di dalam proposal semi-formal, biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. 3. Proposal non-formal. Proposal non-formal biasanya hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non-formal juga terdapat beberapa hal seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Enam, unsur-unsur proposal. Di dalam setiap proposal, biasanya terdapat beberapa unsur penting, di mana isinya tergantung jenis proposal yang dibuat. Unsur di dalam proposal bisnis tentunya tidak akan sama dengan unsur di dalam proposal penelitian. Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa unsur di dalam proposal penelitian. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Hipotesis. 5. Asumsi penelitian. 6. Manfaat penelitian. 7. Ruang lingkup penelitian. 8. Kajian pustaka. 9. Definisi operasional. Sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih.